Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, kiranya damai Kristus menyertai kita. Oke saudara, di hari ini saya mau sharing tentang pengalaman saya setelah masuk Kristen. Begitu juga tentang hal yang sering terjadi di lingkungan perkumpulan orang Kristen saudara, di mana berbagai macam gereja yang sudah saya masuki, ya saya ikutin ibadah rayanya, bahkan perkumpulan setiap perkumpulan yang dilakukan gereja tersebut. Ya, jadi saya setiap kita bicara tentang firman Tuhan, pasti ujung-ujungnya adalah persembahan. Ya, jadi terkadang persembahan-persembahan yang kita beri tersebut terkadang nggak diumumkan di gereja, ya nggak diumumkan berapa jumlahnya, untuk apa, kemana. Ada juga memang yang mengasih tahu, tapi kebanyakan tidak saudara. Ya, jadi terkadang saya berpikir, ya kenapa setiap kita memberitakan kebaikan Tuhan, kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, tapi ujung-ujungnya semua duit. Ya, jadi ini harus perlu kita koreksi. Ya, dimana ada 12 murid Tuhan Yesus, ya, rasulnya, yang satu bernama Yudas Iskariot, di mana Yudas Iskariot tersebut ialah saudara, dia menjual Yesus dengan uang, ya. Dan di mana Tuhan Yesus dijual kepada orang-orang Lewi, orang Farisi, para iman-iman, sehingga Yesus disalib, saudara. Jadi jangan nanti kita dengan kepentingan kita, dengan kepentingan kelompok kita, dengan kepentingan organisasi kita, ya, kita beritakan firman Tuhan, tapi ada maksud kita untuk menarik pundi-pundi uang dari hal tersebut, saudara. Jadi Tuhan Yesus sendiri pun marah kepada orang Farisi, orang Lewi, ya, para iman-iman dulu, ya. Dia berkata kepada mereka bahwa perpuluhan kau tekankan, tapi keadilan kasih kau abaikan. Apakah kita kondisi juga dalam lingkungan organisasi kita atau denominasi kita, gereja kita? Uang itu baik adanya kalau pas, tepat dilakukan. Tapi kalau tidak tepat dilakukan, uang itu akan membuat kita menduakan Tuhan, saudara. Ya, dimana kalau keadilan kasih itu terjadi di lingkungan organisasi gereja, saudara, perkumpulan atau denominasi, kalau keadilan kasih terjadi di situ, ya kesamarataan, ya, yang lemah menutupi yang kuat menutupi yang lemah, maka itu sangat-sangat bagus, ya, karena di situ akan tercermin bagaimana kehidupan yang dimau Tuhan sebetulnya, saudara. Tapi kalau seandainya tiada keadilan kasih, tiada keadilan, tiada kasih di situ, saudara, jadi uang itu terkadang bisa menjerat orang pada hal yang jahat. Jadi coba kita koreksi diri kita, ya, bagaimana, apakah kita pelayan Tuhan, pemberita Injil Tuhan, apakah kita, motivasi kita memberitakan firman Tuhan hanya untuk mencari uang, atau untuk mencari pekerjaan untuk memberitakan firman Tuhan, atau karena memang kita terpanggil, ya, kita mau berkorban, kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, tanpa pamrih, ya, tidak mengharapkan imbalan. Bagaimana 11 murid Tuhan Yesus atau rasul-rasul Tuhan Yesus, ya, baik juga Rasul Paulus di dalam pelayanannya, penginjilannya, dia sangat-sangat menderita, saudara. Bagaimana kehidupan mereka dikejar-kejar, dianiaya, hampir setiap saat nyawa mereka hampir melayang, saudara.
bagaimana mereka betul-betul berjumpa, bahkan mengalami Tuhan dalam hidupnya, sehingga Yesus hidup dalam kehidupan mereka. Bagaimana Rasul Paulus juga berkata bahwa hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagaimana dia merasakan penganiayaan sungguh berat, bahkan kehidupannya sering mendapat ancaman, teror dan sebagainya, karena dia memberitakan Tuhan. Bagaimana dia bukan bermegah diri dengan hal memberitakan firman Tuhan. Nggak ada dia nikmati hal-hal yang dia beritakan dari firman Tuhan, tapi dia mengalami sukacita, saudara, karena dia melakukannya, dia sungguh-sungguh, dia melakukannya semua untuk Tuhan, saudara. Jadi perintah Tuhan dia lakukan dalam kehidupan dia. Jadi kita koreksi diri kita, apa motivasi kita? Apakah motivasi kita memberitakan firman Tuhan ini untuk mendapatkan pundi-pundi uang dan sebagainya? Apakah kita menikmati kemewahan-kemewahan dalam memberitakan firman Tuhan? Koreksi diri kita, saudara. Masih banyak yang membutuhkan. Jikalaupun kita menerima berkat-berkat dari firman Tuhan yang kita sampaikan kepada orang-orang memberkati kita, berikan juga kepada orang yang layak, saudara. Banyak orang yang layak, banyak orang yang membutuhkan. Simpanlah hartamu di surga, bukan di bumi. Saya terkadang betul-betul sangat kecewa dengan banyak gereja, saudara. Nggak semua seperti itu, tapi banyak yang seperti itu. Bagaimana saya terkadang melihat semua pertemuan, semua tentang pemberitaan Tuhan, ujung-ujungnya uang. Tapi apakah ada keadilan kasih di situ? Terkadang saya lihat, kok di mana keadilan kasih itu? Terkadang makanya saya mau terus belajar tentang firman Tuhan. Saya mau berseru kepada Tuhan, mau mengerti, memahami keinginan Tuhan dalam hidup saya, saudara. Semakin hari saya semakin merenungkan firman Tuhan, saya baca firman Tuhan, sehingga saya semakin hari semakin mengerti. Ya Tuhan, kasih jalan kepada orang-orang yang mau sungguh-sungguh untuk belajar akan firman Tuhan, saudara. Karena Tuhan punya roh hikmat, roh kudus kepada setiap orang yang mau sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketuklah maka pintu itu akan dibuka kepadamu, carilah maka engkau akan mendapatkannya. Jikalau kita sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, saudara, sungguh-sungguh untuk mau belajar, mau merendahkan diri, mau menanggalkan dosa dalam hidup kita, maka Tuhan akan datang kepada kita. Dia akan memberikan kita hikmat, saudara. Jikalau dia yang sudah berkata-kata dalam hati dan pikiran kita, maka dia akan membukakan apa isi hati Tuhan dalam hidup kita, saudara. Jadi koreksi diri kita, saudara. Apakah motivasi kita dalam hidup ini? Apakah kita mau membangun kerajaan di dunia ini, atau mau sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati, akal, jiwa, dan pikiran kita, saudara? Untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menjadi yang diingini oleh Tuhan, supaya nama Tuhanlah yang dipuji, dimuliakan dalam kehidupan kita, saudara. Kiranya damai Tuhan menyertai kita, damai Kristus menyertai kita. Haleluya. Amin.